Perkenalkan, saya Bella Normalita, absen 3, sebagai pembaca materi MEE, pengertian MEE, deskripsi organisasi MEE, dan sejarah berdirinya MEE. Nama saya Erlinda Septana, absen 7, sebagai pembaca tujuan organisasi MEE, pengaruh MEE terhadap Indonesia, dan kesimpulan. Nama saya Isti Nazwa, absen 12. Di sini saya sebagai pembaca materi GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Perkenalkan, nama saya Marina Fajatriana, absen 15, sebagai pembaca materi organisasi GATT, yakni tujuan berdirinya organisasi GATT, pengaruh GATT bagi Indonesia, dan kesimpulan. Saya Prita Hayu Kiska Kirana, absen 18. Di sini saya sebagai pembaca materi WTO, bagian pengertian lambang, deskripsi, dan sejarah berdirinya. Perkenalkan, nama saya Rizkon Akhlak Kusnawasake, nomor absen 23, sebagai pembaca materi organisasi WTO, yakni tujuan WTO, pengaruh WTO terhadap Indonesia, dan kesimpulan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun materi yang dibahas mengenai 3 organisasi, yakni MEE, GATT, dan juga WTO. Hal yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian, deskripsi, dan lambang dari organisasi. Yang kedua, sejarah berdirinya organisasi. Dan yang ketiga adalah tujuan berdirinya organisasi. Yang keempat adalah pengaruh suatu organisasi terhadap Indonesia. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Pengertian MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa adalah lembaga kerjasama ekonomi dan moneter yang lahir dari Perjanjian Roma atau Treaty of Roma pada tanggal 25 Maret 1957 tentang pendirian Komunitas Energi Atom dan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Deskripsi organisasi. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma tahun 1957. Setelah Uni Eropa atau UE dibentuk tahun 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa atau EC. Pada tahun 2009, semua lembaga MEE dileburkan menjadi Uni Eropa. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara-negara Eropa menginginkan sebuah kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Di samping adalah lambang organisasi MEE. Sejarah berdirinya. Lembaga-lembaga tersebut pada tanggal 1 Juli 1967 bergabung menjadi satu organisasi, yaitu Masyarakat Eropa atau ME, dan kemudian pada tahun 1993 menjadi Uni Eropa atau European Union. Pada awalnya kegiatan Uni Eropa hanya terbatas di bidang perdagangan. Akan tetapi, sejalan dengan pertambahan anggota, kegiatan Uni Eropa berkembang tidak hanya di bidang perdagangan, tetapi dalam bidang yang lebih luas seperti perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politik. Upaya ini dilanjutkan dengan membentuk pasaran bersama, yaitu sebuah perjanjian untuk menghapus halangan terhadap mobilitas faktor produksi sesama anggota Uni Eropa. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan, namun keberhasilannya bergantung pada 2 negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis, Maureen Schumann, berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya Perjanjian Pendirian Pasaran Bersama Batu Bara dan Baja Eropa atau European Coal and Steel Community atau ECSC oleh 6 negara, yaitu Prancis, Jerman Barat atau Republik Federal Jerman, RFC, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia.
Keenam negara tersebut selanjutnya disebut The Six States. Dalam buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern tahun 2012, karya Wajudi Dijajah, pembentukan MEE memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menciptakan kemitraan ekonomi antara negara-negara Eropa. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa. 3. Memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa. 4. Meningkatkan solidaritas dan kebudayaan antara negara-negara anggota MEE. 5. Melakukan perlindungan terhadap industri dan produk dari negara-negara anggota MEE. Pengaruh MEE terhadap Indonesia. Dengan Uni Eropa sebagai pasar ekspor kedua terbesar bagi Indonesia dan investor terbesar kedua di Indonesia, kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif. Kata Duta Besar terpilih Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN, Olaf Scholz di Hotel Shangri-La, Jakarta pada hari Selasa 22 Oktober 2013. Terbukti pada tahun lalu Indonesia mendapatkan keuntungan surplus perdagangan hingga 5,7 miliar euro dengan Uni Eropa atau MEE. Selain hal tersebut, ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Menstabilkan perekonomian negara. 2. Memberi keuntungan dari segi ekspor dan impor. 3. Meningkatnya investasi. 4. Menjadikan pembisnis kreatif. 5. Menambah laba bagi negara. 6. Mensejahterakan masyarakat. Kesimpulan, MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa adalah lembaga kerjasama ekonomi dan moneter yang lahir dari Perjanjian Roma. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma tahun 1957. Setelah Uni Eropa dibentuk tahun 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa. Pada tahun 2009, semua lembaga MEE dileburkan menjadi Uni Eropa. MEE ini memiliki beberapa tujuan yang ditujukan untuk kepentingan ekonomi, perdagangan bebas, dan kesejahteraan rakyat di kawasan Eropa. Adapun pengaruhnya terhadap Indonesia adalah dengan MEE atau Uni Eropa sebagai pasar ekspor kedua terbesar bagi Indonesia dan investor terbesar kedua di Indonesia, kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif. Pengertian GATT. General Agreement on Tariff and Trade atau GATT adalah suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Berdasarkan mukadimahnya, tujuan perjanjian ini adalah pengurangan substansial atas tarif dan hambatan perdagangan lainnya, dan penghapusan preferensi. Berdasarkan azas timbal balik dan saling menguntungkan, perjanjian ini dinegosiasikan selama Konferensi Perdagangan dan Ketenagakerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan hasil kegagalan negosiasi antar bangsa untuk menciptakan organisasi perdagangan internasional, International Trade Organization atau ITO. Deskripsi organisasi. Pada perkembangannya, GATT berhasil menjadi forum resmi antar pemerintah dunia untuk membahas permasalahan dan solusi perdagangan internasional. GATT terbentuk setelah Perang Dunia II berakhir. Keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang kacau mendorong negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama demi mengatasi krisis dalam negeri. Latar belakang pembentukan GATT juga dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. GATT secara resmi terbentuk melalui kesepakatan 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Hingga tahun 1994, GATT memiliki jumlah anggota sebanyak lebih dari 128 negara. Berikut merupakan lambang dari GATT. Sejarah berdirinya GATT.
Pada 1947, dibentuk organisasi yang mengurusi perjanjian umum tentang taraf dan perdagangan yang disebut General Agreement of Tariff and Trade atau GATT di Jenewa, Swiss. GATT dibentuk sebagai respon terhadap tidak adanya pihak pengatur tarif dan perdagangan sehingga terjadi pelanggaran dan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Adapun maksud didirikan GATT adalah penerapan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Traktat tersebut berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, dan penghapusan politik perdagangan yang diskriminatif. Pada saat didirikan, GATT beranggotakan 23 negara. Namun pada April 1994, dalam sidang terakhirnya di Marrakesh, Maroko yang mengubah GATT menjadi WTO, World Trade Organization. Jumlah negara penandatangan traktat atau perjanjian sebanyak 15 negara. Perubahan ini dilatar belakangi kenyataan bahwa semua negara anggota menghendaki adanya perdagangan yang bebas di antara mereka. WTO sendiri diputuskan untuk diberlakukan secara resmi mulai 1 Januari 1995. Indonesia sendiri telah bergabung menjadi peserta GATT sejak 25 Februari 1950. Secara umum, pembentukan GATT bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman bagi pelaku bisnis serta untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan. Dalam buku Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global tahun 2006, karya Roshidah Rahmawati, disebutkan beberapa tujuan dari pembentukan GATT, yakni yang pertama meningkatkan kesempatan kerja, dan yang kedua adalah memperluas produksi dan pertukaran barang, dan yang ketiga adalah menghapuskan perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Keempat adalah memecahkan masalah atau hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada di dunia. GATT didirikan pada tahun 1947, sedangkan Indonesia sendiri baru bergabung dalam GATT pada tahun 1950. Bergabungnya Indonesia ke dalam GATT membuat banyak kebijakan ekonomi Indonesia yang menyesuaikan dengan kebijakan dari GATT. Adapun keuntungan yang diperoleh Indonesia selama mengikuti GATT adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia dapat meningkatkan keuangan negara. Yang kedua, Indonesia dapat meningkatkan daya saing negara. Dan yang terakhir adalah meningkatkan investasi negara. Dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa GATT adalah suatu perjanjian multilateral yang membahas mengenai perdagangan internasional. Secara mukadimah, perjanjian ini bertujuan untuk pengurangan substansial atas tarif dan hambatan perdagangan lainnya, dan juga penghapusan preferensi berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan. Pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss, GATT dibentuk sebagai bentuk respon terhadap tidak adanya pihak dalam pengaturan tarif dan juga perdagangan, sehingga banyak terjadi diskriminasi dan pelanggaran dalam perdagangan internasional. Bergabungnya Indonesia pada organisasi GATT pada tahun 1950 membuat banyak kebijakan ekonomi Indonesia yang menyesuaikan dengan kebijakan dari GATT. WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan konsensi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dalam dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Deskripsi organisasi. Organisasi WTO memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari badan khusus PBB. Pembentukan WTO berawal dari perundingan perputaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994. Dalam perundingan ini disepakati bahwa peran dan fungsi GATT digantikan oleh sebuah organisasi yang bernama
WTO. WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awal terbentuk, WTO memiliki 154 negara anggota. Pada tahun 2020, anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. Berikut adalah lambang dari WTO. Sejarah berdirinya WTO. WTO adalah sebuah organisasi antar negara yang mengatur perdagangan internasional. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 sesuai dengan hasil persetujuan Marrakesh yang ditandatangani oleh 124 negara pada tanggal 15 April 1994. WTO sebagai organisasi menggantikan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan yang sebelumnya berdiri sejak tahun 1948. Pada tahun 1980-an, anggota GATTE mulai berpendapat bahwa sistem GATT kurang menyesuaikan diri dengan ekonomi dunia baru yang global. Masalah-masalah ini pertama kali diidentifikasi dalam deklarasi menteri anggota GATT pada tahun 1982 yang meliputi kekurangan struktural, dampak kebijakan negara-negara tertentu terhadap GATT dan perdagangan yang semakin global sehingga tidak dapat dikelola. Masalah ini dibahas dalam putaran GATT ke-8 atau yang dikenal sebagai putaran Uruguay, diluncurkan pada bulan September 1986 di Punta del Este, Uruguay, yang menghasilkan kesepakatan dalam Persetujuan Marrakesh. Persetujuan Marrakesh adalah sebuah kesepakatan yang ditandatangani di Marrakesh, Maroko oleh 124 negara pada tanggal 15 April 1994 yang mendirikan WTO. Perjanjian tersebut dikembangkan di Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan GATT, ditambah dengan sejumlah kesepakatan lain mengenai isu-isu termasuk perdagangan, jasa, aspek perdagangan yang terkait dengan kekayaan intelektual dan hambatan teknis perdagangan. Persetujuan ini juga membentuk cara penyelesaian perselisihan dagang internasional yang lebih efisien dan mengikat secara hukum. Dalam buku GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan 1996, karya Karto Jomana, pembentukan WTO bertujuan untuk 1. Meningkatnya standar hidup masyarakat dunia. 2. Menjamin lapangan kerja sepenuhnya. 3. Meningkatkan penghasilan secara realistis. 4. Memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa. 5. Melindungi sumber daya dan lingkungan alam. Indonesia telah masuk dalam organisasi WTO pada tahun 1995 dalam buku GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan 1996, karya Kartojomana. Pengaruh positif dan bergabungnya Indonesia dalam organisasi WTO adalah Indonesia mendapatkan perlindungan dalam kegiatan perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia diuntungkan dengan adanya program-program pengembangan masyarakat oleh WTO, meluasnya mangsa pasar bagi komunitas-komunitas ekspor Indonesia. Bergabungnya Indonesia dalam WTO juga berdampak negatif, yaitu
industri Indonesia kalah bersaing dengan industri-industri negara maju dalam konteks perdagangan internasional. Munculnya ketergantungan terhadap produk-produk negara maju. Munculnya persaingan perdagangan yang sangat ketat dan cenderung merugikan Indonesia. Kesimpulan, World Trade Organization disingkat WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. WTO secara resmi mulai berpotensi pada tanggal 1 Januari 1995 pada awal terbentuk. WTO memiliki 154 negara anggota. Pada tahun 2020, anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. WTO sendiri bertujuan untuk meningkatkan standar hidup, penghasilan, pengadaan lapangan kerja, produk dan perdagangan, serta melindungi lingkungan dan sumber daya alam di dunia. Indonesia telah masuk dalam organisasi WTO sejak tahun 1995. Hal tersebut berpengaruh bagi Indonesia sendiri, baik positif dan negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.